Kami masuk ke salah satu di Palangkaraya. Oke. Palangkaraya Universitas Palangkaraya. Ya, gimana tuh Pak? Nah, kita masuk internetnya. Oke. Ternyata Palangkaraya universitas itu inline dengan kami. Mereka menaruh gini, mahasiswanya tidak perlu ke warnet, tapi disiapkan akses yang gratis. Nah, kita siapkan tadi internetnya masuk, akses poinnya kita tambahkan. Iya. iWin kita proyek iWin. Kita tambahkan di semua. Kita hampir 400 titik pasang di sana. Wah. Satu komplek. Satu wilayah itu Pak ya? Satu komplek universitasnya ya? Kita pasang. Ya, jadi kan layar internetnya masuk, akses poinnya nambah. Oke. 400 lah itu Pak. Hello Neticon, welcome to Icon Talk, inviting the most iconic people. Kembali lagi bersama di program Icon Talk untuk season yang ketiga, episode 16. Neticon ya, dengan tema kali ini kita akan membahas seputar strategi dan kinerja PLN Icon Plus di Regional Kalimantan. Dan tentunya bersama dengan narasumber yang kece hari ini dan pastinya akan memberikan informasi insight terbaik untuk kita semua. Bersama dengan Bapak Ingo Salahuddin. Selamat siang Pak Ingo. Selamat siang Mas Dani. Gimana kabarnya Pak Ingo? Alhamdulillah baik. Selamat siang Neticon. Halo. Bagaimana pekerjaan, tugas dan juga kesannya selama berada di Regional Kalimantan Pak Ingo? Alhamdulillah. Ini setahun lebih ya, setahun lebih saya di sini. Oke. September 2024, ini sekarang September 2005 setahun ya. Beberapa hari lah. Lumayan menantang dan menikmati juga. Menikmati ya. Oke. Sebelum di Kalimantan di mana nih Pak Ingo? Saya di Icon itu 2014 ya masuk dan itu panjangnya melayani PLN. Oke. Jadi di Icon itu ada direktorat yang khusus menangani PLN. Nah, saya lebih banyak di situ. Mulai dari pengembangan, terus juga memanage IT support, juga sales PLN. Oke. Nah, terakhir di sales PLN dan diberi kepercayaan di Kalimantan. Oh. Nah, ini tapi SBU pertama nih. Ini SBU pertama Pak ya? SBU pertama. Luar biasa. Dan kebetulan juga mungkin di setiap saya penugasan itu saya ketemunya orang-orang baru. Orang baru. Dari PLN masuk ke Icon dikasih tim baru. Di Icon ke tempat satu lagi kasih tim baru lagi. Kasih tim baru lagi. Ke Kalimantan pun ini saya tim baru juga. Tim baru lagi, semangat baru lagi, target-target dan juga visi misi yang tentunya semakin menantang pastinya Pak ya, luar biasa. Nah Pak Ingo, hari ini kita membahas tentang strategi dan juga kinerja PLN Icon Plus di Regional Kalimantan. Kalau kita boleh tahu nih Pak Ingo, boleh diceritakan nggak sih Pak, bagaimana sih potensi pasar dan juga karakteristik dari pelanggan di wilayah Kalimantan ini sendiri Pak Ingo? Potensinya sebesar di Kalimantan. Tapi yang kami lihat sekarang yang paling berkontribusi adalah pemerintahan. Itu pemerintahan terbesar di Kalimantan ini. Dan karena luas, kita 5 provinsi ya. Oke, betul Pak. Dari mulai Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara. Betul. Itu luas sekali. Pemdanya banyak sekali dan itu berkontribusi sangat besar di kami. Tapi jangan salah juga, potensi yang paling besar juga ada di pertambangan. Oke, pertambangan ya, Pak pertambangan itu di sini memang Kalimantan terkenal pertambangan. Oke. Ya kan? Dan kalau itu bisa menjadi pelayanan kita, itu bagus sekali. Tapi tantangannya adalah luas Kalimantan yang memang pulau terbesar di dunia ya. Betul. Nah, itu juga tantangan kita. Ya. Ke tambang itu bukan di kota, nggak ada pertambangan di kota. Betul Pak. Awal kita sampai ke sana. Iya. Ketika ada masalah, ada namanya juga pelayanan, agak gangguan, kita ke sananya juga cukup jauh. Betul. Itulah tantangannya di Kalimantan. Tadi ya, wilayah Kalimantan selain luas tadi, kita pemerintahan juga banyak. Satu yang tidak kalah penting adalah dengan ditetapkannya ibu kota Nusantara. Oke, siapa? Di wilayah Kalimantan Timur. Nah, itu potensi sekali. Nah, kita diuntungkan. Jadi hanya 2 provider yang boleh masuk ke IKN. Apa aja tuh Pak?
Telkom, dan Icon. Oke. Dan secara panjangnya fiber optik kita lebih panjang dari Telkom, sehingga kita punya kesempatan. Gedung-gedung di sana yang ada itu kan pasti baterai listrik ya. Nah, kita diuntungkan gardu listrik di IKN itu sudah menggunakan FO, sudah terhubung. Sudah terhubung Pak ya. Sudah terhubung. Sehingga jadi kalau ada pelanggan, pasti pelanggan itu butuh listrik, ada listrik. Setiap kan di tempat gardu listriknya ada fiber optik kita, sehingga tinggal narik ke dekat, tidak sampai ratusan meter. Oke. Ya, jadi apartemennya ASN 1, 2, 3, 4 kita sudah tersambung. Kantor istana pun itu sudah di belakangnya ada gardu istana, itu udah ada gitu. Dan itu sudah masuk ke gedung ke istananya udah masuk. Langsung. Terus juga di sana sudah ada Bank Indonesia pelanggan kita, Swiss Hotel juga pelanggan kita, rumah sakit Hermina di depan. Yang di belakang pun rumah sakit Mayapada itu udah pelanggan kita. Wah. Gitu. Dan kita butuh effort untuk ke Mayapada karena dia bukan di kawasan yang inti ya. Iya, betul. Itu masih tanah jalannya masih dibongkar-bongkar, tapi kita sudah tarik. Sudah tarik Nah, Pak ya. Dan itu masih berkembang banyak, potensi masih banyak, dan tadi kita punya privilege di sana. Secara infrastruktur kita kuat, secara layanan kompetitor hanya 2. Oke, jadi memang lebih unggul untuk bisa memberikan pelayanan, fasilitas dan juga pastinya konektivitas yang baik untuk di wilayah IKN itu sendiri. Oke, luar biasa. Ini satu kabar baik pastinya ya untuk pelanggan-pelanggan setia Icon Plus di wilayah IKN untuk bisa menggunakan produk-produk terbaik dari Icon Plus pastinya. Jadi investor datang ke sana, kita sudah siapkan internet. Nah, Pak Ingo, dalam memimpin di Kalimantan ini sendiri Pak Ingo, apa pendekatan kepemimpinan yang Bapak terapkan agar tim tetap solid nih Pak? Jadi tidak hanya secara eksternal ke pelanggan, tapi bagaimana cara Pak Ingo untuk bisa membangun tim yang baik, tim yang sehat untuk di internal sendiri Pak? Dalam hal saya menganggapnya adalah bukan sekedar bawahan. Oke Pak. Tapi begitu di luar kantor itu sudah teman saya. Ya, jadi saya ajak semua tingkatan dari mulai manajer, tim leader sampai dengan paling bawah itu adalah teman kami. Jadi dan saya sampaikan juga kami sampaikan bahwa kesuksesan SBU Regional Kalimantan itu adalah kesuksesan semua orang. Dalam hal pencapaian target tahun lalu, pencapaian target sekian, itu kontribusi dari semua orang yang ada di regional Kalimantan. Seberapapun kecilnya kontribusi, dia tetap punya andil. Nah itulah makanya saya sering ke bawah, apa sih yang menjadi kegalauan atau juga punya inovasi-inovasi, ngobrol-ngobrol, punya ini, ayo terapkan. Punya keluhan ini, kenapa masalahnya ini, ayo terapkan, ayo kita selesaikan. Jadi saya berusaha itu berbaur dari mulai yang paling bawah. Karena masalah itu di bawah. Dari bawah Pak ya. Bukan dari atas. Ya harus perintah. Betul Pak. Coba kita memerintah kalau di bawahnya nggak tahu ya seperti apa. Nah, sehingga kami berusaha itu. Jadi saya menerapkan bahwa bukan sekadar bawahan, tetapi itu adalah rekan kerja dan teman. Gitu Mas Dani. Jadi kalau misalkan dari tim yang terbawah pun sudah bisa memahami apa instruksinya, otomatis bagaimana cara kita bekerja, kemudian lingkungannya akan semakin lebih nyaman, baik dan juga tentunya akan meningkatkan untuk Icon Plus-nya ini sendiri Pak ya. Oke, siap. Pak Ingo, kalau misalkan untuk dari segi layanan, produk, apa sih Pak yang paling banyak diminati pelanggan di Kalimantan dan bagaimana mereka menanggapi dengan kualitas dari layanan PLN Icon Plus sendiri Pak? Ya, kita lihat secara data bahwa pelanggan-pelanggan kami ternyata selain internet ya, karena internet pasti connectivity itu utamanya. Setelah tersambung connectivity, ternyata yang paling banyak diminati di Kalimantan itu adalah multimedia. Multimedia Pak ya. Nah, multimedianya itu ada CCTV dan access point-nya. Jadi udah internetnya tersambung, misalnya di suatu tempat, maka dia akan berlanjut
CCTV-nya. CCTV, oke. Berlanjutlah akses point untuk menambah titik-titik connectivity-nya. Jadi itulah yang paling banyak diminati oleh pelanggan di kami. Jadi misalnya satu tempat, ada tadi perusahaan tambang. Oke. Begitu kita masuk perusahaan tambang, kita tarik kabel panjang tuh. Nah setelah di sana dia pesan request ke kita lagi untuk access point-nya. Kebetulan kan kita punya management access point-nya. Oke. Terus kita juga punya CCTV, pasanglah CCTV. Tapi kan kalau CCTV pesan tanpa connectivity nggak jadi juga kan? Betul. Jadi connectivity-nya dulu, Iya. baru kita layanan untuk CCTV dan multimedia lainnya. Oke. Jadi itu ya pasar yang kami dapat seperti itu yang paling besar. Jadi kita tarik connectivity-nya, Iya, betul. layanan itu akan muncul CCTV-nya, akses point-nya, Iya. dan lain-lainnya. Oke, jadi memang harus terhubung dulu Pak ya. Betul. Akhirnya cerita ini, kami masuk ke salah satu di Palangkaraya. Oke. Palangkaraya Universitas Palangkaraya. Ya, gimana tuh Pak? Nah, kita masuk internetnya. Oke. Ternyata Palangkaraya universitas itu inline dengan kami. Mereka menaruh gini, mahasiswanya tidak perlu ke warnet, tapi disiapkan akses yang gratis. Nah, kita siapkan tadi internetnya masuk, akses poinnya kita tambahkan. Iya. iWin kita proyek iWin. Kita tambahkan di semua. Kita hampir 400 titik pasang di sana. Wah. Satu komplek. Satu wilayah itu Pak ya. Satu komplek university. Universitasnya ya. Kita pasang. Ya, jadi kan layanan internetnya masuk, akses poinnya nambah. Oke. 400 lah itu, Pak. Nah, tempat lain juga sama. Ya, tempat lain juga Di sama. pemerintahan juga sama. Ya. CCTV-nya di tempat itu kita pasang, titiknya tambah banyak. Iya. Semakin banyak konektivitasnya, maka layanan tambahannya Tambahannya, pun betul. akan semakin banyak juga Iya, untuk bisa mendukung dan juga mensupport kegiatan di daerah tersebut, Pak ya. Betul. Wah, luar biasa. Ini satu tantangan yang menarik, Pak ya, untuk Pak Ingo di Kalimantan ini sendiri untuk bisa memberikan pelayanan dan juga akses konektivitas yang baik untuk seluruh wilayah di Kalimantan pastinya ya. Oke, Pak Ingo. Kemudian kalau dari tadi kita sudah berbicara tentang layanan, produk yang paling diminati oleh pelanggan. Untuk dari Bapak sendiri nih, memimpin regional di Kalimantan, ada nggak sih Pak cerita, pengalaman menarik yang Bapak hadapi selama terjun di regional Kalimantan ini sendiri, dan juga ada kisah-kisah inspiratif nggak Pak kira-kira yang bisa membuat Bapak, wah ini menjadi salah satu inspirasi saya nih untuk selama saya ada di regional Kalimantan Pak? Tadi wilayah yang luas itu ternyata saya kan dari Jawa ya. Iya Pak. Dari Jawa. Ternyata di Kalimantan berbeda. Oke. Di Jawa itu bilang jauh, di sini dekat. Oke. Di sini tuh jarak geser sedikit itu bukan di bawah 10 kilo. Iya. Jauh Pak ya. Dan sudah berbeda suasana Pak ya. Sudah berbeda suasana. Oke. Itulah yang menjadi menurut saya catatan tersendiri ya. Oke. Kita ke Kalimantan Utara seperti apa? Kita ke Kalimantan Selatan tengah tuh kosong ya. Oke, iya, Tapi kan ada potensi. Nah, itulah mungkin yang menjadikan menjadikan catatan sendiri. Dan saya pengen satu kali itu dari menjelajah dari barat sampai ke timur. Oke. Saya baru sampai Kalteng. Baru sampai Kalteng ya. Oke, Pak. Itu rencana saya adalah menyusuri jaringan kami dari Kalteng nanti ke Kalbar nyambung. Terus juga dari Kalbar nanti ke Kaltim sampai Kaltara udah. Kaltara sampai ujung nanti ke perbatasan Malaysia itu belum. Nah, itu cita-cita saya dan itu akan menjadikan suatu kebanggaan bahwa saya sudah menjelajah jaringan Icon di Kalimantan. Luar biasa. Nah, itu yang belum saya terlaksana. Oke, jadi semoga harapannya ke depan bisa tercapai Pak ya, cita-cita juga harapan dari regional Kalimantan ini sendiri. Ya, menghubungkan Kalimantan dengan fiber optiknya Icon. Iya, luar biasa. Semoga nanti semuanya bisa merasakan untuk layanan baik dari di tengah-tengah kota maupun sampai ke pelosok-pelosok daerah sudah bisa merasakan bagaimana kenyamanan dan juga fasilitas bersama dengan Icon Plus pastinya Pak ya. Oke, Pak Ingom.
Icon untuk masa depan sendiri, target ke depannya. Ini bagaimana Pak? Fokus untuk pengembangan dan juga memperkuat layanan Icon, mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau dari BUMN-BUMN lainnya seperti apa Pak? Nah, khusus di sini, di sini, memang banyak sekali yang mulai kita jajaki ya. Oke. Kita jajaki seperti dengan daerah-daerah, kita dengan pemerintahan Kominfo-nya, dengan Diknasnya, dengan badan usaha milik daerah. Iya. Nah, itu banyak sekali permintaan untuk bekerjasama. Bagaimana di sana konektivitas bisa tumbuh dengan bagus, bisa tumbuh. Karena dunia sekarang adalah dunia internet, sampai ke pedesaan-pedesaan. 2 minggu lalu saya ke salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, batasan dengan Kalsel, itu internet sudah desa. Oke. Dan itu di deliver oleh kita. Di desa-desa itu sudah kita pasang internet yang dibayari oleh Kominfo-nya. Oke. Jadi masyarakat gratis. Nah, disitulah nanti bisa tumbuh. Kami juga diminta. Oke. Boleh, bisa nggak kami berbayar gitu? Karena kan yang dipasang gratis itu misalkan di kantor di balai desa. Balai desa, betul. Sementara rumah-rumah jauhnya tidak. Ya. Masyarakatnya adalah bertanya, kami bisa nggak berlangganan? Kami bisa berlangganan. Tapi kan kita harus lihat investasi kita seperti apa. Betul. Nah, ini menurut saya kita bisa bekerja sama dengan misalkan badan usaha milik desanya atau badan usaha lainnya. Kalau dulu kan ada di Jawa itu kantor apa namanya? Koperasi desa ya. Ya, nah, itu kan bisa jadi itu kan usaha juga. Nah, itu bisa bekerja sama dengan kita seperti apa. Jaringan yang kuat kita sampai mana. Nah, ini memungkinkan. Selain itu mempercepat penetrasi kita di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, juga akan meningkatkan kualitas masyarakat desanya. Ya. Bisa melihat di dunia luar ya. Ya, walaupun dia tidak keluar, tapi dia bisa melihat di dunia luar. Nah, itu yang nanti kita mungkin akan bikin formulanya, bagaimana seperti apa. Sementara kantor pusat juga sudah memberikan satu produk open access, maka itu bisa masuk ke sana. Tinggal kita bekerja sama dengan siapa nih yang akan modalinnya di bawah, dan siapa yang akan ngambil cuannya, gitu. Gitu Mas Doni. Oke, jadi memang itu adalah salah satu rencana dan juga visi misi ke depan untuk Icon Plus di regional Kalimantan ini sendiri untuk lebih bisa mengembangkan lagi dan juga pastinya lebih mengkoneksivitaskan untuk daerah-daerah yang saat ini mungkin belum memiliki akses untuk telekomunikasi dan lain sebagainya untuk kita bisa terkoneksi pastinya Pak ya. Oke, Pak Ingo, satu harapan dan juga closing untuk kita semua yang ingin Pak Ingo sampaikan untuk teman-teman dari Neticon yang menyaksikan kegiatan Icon Talk kita pada kesempatan kali ini Pak. Nah, kalau dari saya untuk Neticon, jangan takut untuk keluar Jawa. Oke. Karena salah satu contohnya di Kalimantan itu adalah mengasihkan. Peluangnya banyak, potensinya banyak, dan kita bisa berkreasi. Dan itu yang pernah kita kerjakan di luar sana, dibawa ke sini, itu bisa jadi produk, bisa jadi layanan. Jadi jangan takut untuk bukan hanya Kalimantan, Neticon, tapi ke Sulawesi, ke Sumatera, ke luar Jawa, itu akan pasti menghasilkan karya buat Icon. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ingo untuk kesempatan yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menjadi inspiratif dan juga bisa memberikan insight yang baik pastinya Pak ya untuk Neticon-Neticon yang menyaksikan program Icon Talk kita di season yang ketiga Pak, tahun 2025. Oke, semangat untuk Pak Ingo ya. Siap. Sukses selalu untuk kita semua dan juga jangan lupa untuk Neticon yang menyaksikan program Icon Talk kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe Pak. Subscribe di YouTube kita ya Pak ya, untuk bisa jalan-jalan dan juga mengetahui program-program terbaik apa saja yang ada di kegiatan Icon Plus pastinya ya. Jangan lupa klik di playlist di akun YouTube PLN Icon Plus dan juga jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe untuk bisa mendapatkan informasi dan juga program-program terbaik bersama dengan Icon Plus di program Icon Talk pastinya ya. Terima kasih banyak Pak Ingo. Sama-sama. Sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di season yang berikutnya. Kita ucapkan terima kasih ya untuk Neticon yang menyaksikan program Icon Talk di sesi yang saat ini kita sudah diskusikan bersama di rangkaian kegiatan dengan tema
strategi dan juga kinerja PLN Icon Plus di regional Kalimantan. Sampai bertemu di season yang berikutnya dan di episode yang semakin menarik pastinya bersama dalam program Icon Talk. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.